Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iksan dari kelas A Teknik Sipil S1 akan menjelaskan tentang studi kasus penanggulangan banjir. Ya baiklah, yang pertama langsung saja definisi banjir. Banjir merupakan bencana alam yang paling sering terjadi di Indonesia. Definisi banjir tersebut yaitu keadaan di mana suatu daerah tergenang oleh air dalam jumlah yang besar. Kedatangan banjir tersebut dapat diprediksi dengan memperhatikan curah hujan dan aliran air. Namun, kadangkala banjir dapat datang tiba-tiba akibat dari angin, badai, dan kebocoran tanggul yang biasa disebut dengan banjir bandang. Banjir juga merupakan keadaan alam di mana suatu daerah atau daratan yang biasanya kering menjadi terendam air. Secara sederhana, banjir dapat didefinisikan sebagai luapan air dalam jumlah besar ke daratan yang biasanya kering. Banjir terjadi karena banyak hal seperti hujan berlebihan, meluapnya aliran sungai, danau, atau lautan. Banjir sangat berbahaya dan berpotensi menyapu bersih seluruh kota, garis pantai, atau daerah dan menyebabkan kerusakan luas pada kehidupan dan properti. Banjir juga memiliki kekuatan erosif yang besar dan biasa sangat merusak. Penyebab banjir. Terjadinya banjir disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu hujan, sungai meluap, badai dan angin kencang di pantai, bendungan rusak, es dan salju yang mencair, penyumbatan drainase, penambangan hutan liar yang menyebabkan hutan gundul, sampah yang sembarangan dibuang di sungai membuat aliran mampet, pemukiman di bantaran kali, daerah di bantaran kali, daerah yang datarannya rendah, salah sistem kelola tata ruang, tanah tidak mampu menyerap air. Pencegahan banjir. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan manusia untuk mencegah terjadinya banjir. Antara lain, membuang sampah pada tempatnya, membuat saluran air yang baik, rajin membersihkan saluran air, menanam pohon di sekitar rumah, mendirikan bangunan atau konstruksi pencegah banjir, pendalaman sungai, membuat lubang biopori, melestarikan hutan, membuat sumur resapan, dan menggunakan paving stone untuk jalan. Penanggulangan banjir. Dalam penanggulangan banjir, ada cara yang dapat dilakukan untuk menanggulangi banjir. Yang pertama, pastikan selokan atau sungai di lingkungan rumah bersih. Banyaknya pengundulan hutan juga salah satu penyebabnya. Hindari membangun rumah di sekitar sungai, karena hal tersebut dapat membuat lahan sungai menjadi sempit dan membuat sampah-sampah jatuh ke sungai. Berhenti membuang sampah sembarangan, seperti ke sungai, kali, karena bisa menjadi penyebab sungai meluap. Membuat tanggul di sungai untuk meminimalisir luapan air. Membuat sumur buatan untuk dapat menyedot air dengan cepat, apalagi untuk di daerah rawan banjir seperti daerah perkotaan. Hal ini dapat menjadi solusinya. Cara efektif, efisien, ekonomis, disertai penanggulangan banjir. Sebelum itu, kita pahami terlebih dahulu maksud dari penanggulangan banjir dengan cara efektif, efisien, dan ekonomis. Efektif di sini berarti menanggulangi banjir dengan hasil yang sesuai dengan tujuan seperti yang telah ditetapkan. Efisien di sini berarti menanggulangi dengan tepat atau sesuai dengan tidak membuang waktu, tenaga, biaya. Ekonomis berarti menanggulangi banjir dengan waktu dan biaya yang lebih hemat sesuai yang dibutuhkan. Pengelolaan banjir di Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan pengelolaan sumber daya air. Pengelolaan banjir juga tidak dapat dibatasi oleh pembagian wilayah administrasi, tetapi lebih kepada pengelolaan dalam wilayah sungai. Kewilayahan sungai di Indonesia ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang penetapan wilayah sungai, Kepres Nomor 12 Tahun 2012. Seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri 5 wilayah sungai lintas negara, 29 wilayah sungai lintas provinsi, 29 wilayah sungai strategis nasional, 53 wilayah sungai lintas kabupaten kota-kota, dan 15 sungai kabupaten atau kota.
Berdasarkan kajian risiko bencana yang dilakukan oleh BNPB Bangka, peta risiko rencana banjir dapat dilihat di bawah ini, setelah ini. Berdasarkan hasil kajian risiko, total jumlah jiwa terpapar risiko bencana banjir di Indonesia adalah sebanyak 40.990.352 jiwa. Di seluruh provinsi di Indonesia dengan potensi kerugian mencapai 2.210 triliun rupiah. Lokasi prioritas nasional untuk bencana banjir berdasarkan kajian risiko bencana banjir, terdapat 10 provinsi prioritas guna dilakukan fokus kegiatan penanggulangan banjir, yaitu Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Selatan, dan Provinsi Aceh. Strategi penanganan banjir melalui mitigasi bencana banjir. Mitigasi struktur adalah upaya yang dilakukan demi meminimalisirkan bencana seperti dengan melakukan pembangunan danau khusus untuk mencegah banjir dan dengan membuat rekayasa teknis penggunaan tanah bencana serta infrastruktur bangunan tahan air, di mana infrastruktur bangunan yang tahan air nantinya diharapkan agar tidak memberikan dampak begitu parah apabila bencana tersebut terjadi. Beberapa contoh yang dapat dilakukan dengan metode mitigasi struktur yaitu membangun tembok pertahanan dan tanggul, mengatur kecepatan aliran dan debit air, membersihkan sungai, dan pembuatan sudetan. Yang kedua, mitigasi non-struktur adalah upaya yang dilakukan selain mitigasi struktur seperti dengan perencanaan wilayah dan asuransi. Dalam mitigasi non-struktur ini, sangat mengharapkan dari perkembangan teknologi yang semakin maju. Harapannya adalah teknologi yang dapat memprediksi, mengantisipasi, dan mengurangi risiko terjadinya suatu bencana. Beberapa contoh yang dapat dilakukan dengan metode mitigasi non-struktur yaitu pembentukan lembaga swadaya masyarakat, melakukan pelatihan dan penyuluhan, membentuk kelompok kerja atau POKja, mengevaluasi tempat rawan banjir, memperbaiki sarana dan prasarana, menganalisis data-data yang berkaitan dengan banjir, membuat mapping, menguji peralatan dan langkah selanjutnya, menyiapkan persediaan sandang, papan, dan pangan, membuat prosedur operasi standar bencana banjir, dan mengadakan simulasi evakuasi. Langkah-langkah atau teori-teori yang digunakan dalam penanggulangan banjir. Siklus penanggulangan banjir. Yang pertama yaitu pencegahan. Kegiatannya itu ada dua, yang pertama upaya-upaya struktural. Upaya struktural itu terbagi dua, yaitu upaya struktural di dalam badan sungai dan upaya di luar badan sungai. Yang kedua, upaya-upaya non-struktural. Di upaya-upaya non-struktural ini terbagi dua lagi, yaitu upaya pencegahan banjir jangka panjang, upaya pengelolaan keadaan darurat banjir dalam jangka pendek. Dan penanganan. Pertama, pemberitahuan dan penyebaran informasi perakiraan banjir. Reaksi cepat dan bantuan penanganan darurat banjir. Perlawanan terhadap banjir. Lalu siklus pemulihan. Kegiatannya yaitu membantuan segera kebutuhan hidup sehari-hari dan perbaikan sarana dan prasarana pembersihan dan rekonstruksi pasca banjir, rehabilitasi dan pemulihan kondisi fisik dan non-fisik. Kedua, penilaian kerusakan atau kerugian dan asuransi bencana banjir. Yang ketiga, kajian penyebab terjadinya bencana banjir. Lalu setelah pencegahan dilaksanakan, dirancang pula tindakan penanganan pada saat banjir terjadi. Tindakan penanganan bencana banjir antara lain pemberitahuan dan penyebaran informasi tentang perakiraan banjir, tanggap darurat, bantuan peralatan perlengkapan logistik penanganan banjir, dan perlawanan terhadap banjir. Kebijakan dan program dalam penanggulangan banjir. Dalam rangka mengurangi dampak banjir, telah disusun sebagai berbagai kebijakan dan program penanggulangan banjir, baik yang bersifat pencegahan, penanganan maupun pemulihan. Pada tahap prabencana dilakukan pertama membuat peta rawan bencana, kedua membangun dan meningkatkan, memperbaiki atau normalisasi dan memelihara sungai,
tampungan air, dan drainase beserta peralatan fasilitas penunjangnya. Yang ketiga, penyusunan peraturan dan penertiban daerah bantaran sungai. Keempat, membuat peta daerah genangan banjir. Yang kelima, sosialisasi dan pelatihan prosedur tetap penanggulangan banjir. Yang keenam, menegakkan hukum terhadap pelanggaran pengelolaan daerah aliran sungai. Ketujuh, menyediakan cadangan pangan dan sandang, serta peralatan darurat banjir lainnya. Kelapan, membuat sumur resapan. 9. Penetapan Sakorlak BPB 10 merevisi tata ruang provinsi maupun kota secara terkoordinasi dan terintegrasi. 11. Mengendalikan perkembangan lingkungan dan mengembangkan daerah hulu. Yang ke-12, membuat penampungan air berteknologi tinggi. Yang ke-13, menerapkan pengelolaan sungai terpadu berdasarkan suatu satuan wilayah sungai dan memperdayakan kelembagaan pengelolaan SWS, membangun fasilitas pengelolaan limbah dan sampah, mereboisasi kota dan daerah hulu, dan mendirikan posko banjir di wilayah RT atau RW. Kebijakan dan program pada tahap ketiga pada tahap ketika sudah banjir. Kebijakan program pada tahapan ketika terjadi bencana, yaitu pemberitahuan dini kepada masyarakat tentang kondisi cuaca, menempatkan petugas pada pos-pos pengamatan, menyiapkan sarana penanggulangan termasuk bahan banjiran, mengevakuasi dan mengungsi penduduk ke daerah aman sesuai yang telah direncanakan dengan memanfaatkan seluruh komponen masyarakat, TNI, Polri, Satlak, PPB, PBP, Satkorlak, PBP, Badan SAR Nasional, dan Karang Taruna. 5. Memberikan bantuan pangan, pakaian, dan peralatan kebutuhan lainnya, serta pelayanan kesehatan darurat kepada korban bencana. Yang ke-6. Mendata lokasi dan jumlah korban bencana. Pada tahap setelah banjir, kebijakan dan program yang telah dilakukan daerah studi umumnya masih bersifat fisik, sedangkan yang bersifat non-fisik masih belum ditemui. Program dan kegiatan fisik telah dilakukan yaitu yang pertama, pendataan kerusakan bangunan dan fasilitas publik. Kedua, memperbaiki prasarana publik yang rusak. Ketiga, pembersihan lingkungan. Yang keempat, mengajukan usulan pembiayaan program pembangunan fasilitas penanggulangan banjir. Selanjutnya yaitu alat-alat praktis dalam penanggulangan banjir. Yang pertama, water gate, gerbang air. Kedua yaitu water inflow property protect. Yang ketiga, quick dams. Yang keempat, flood block. Yang kelima, aquabex flood door. Penggambaran sederhana sumur resapan sebagai alat pencegahan banjir. Sumur resapan merupakan sumur pada permukaan tanah yang dibuat untuk menampung air hujan agar meresap ke dalam tanah. Perancangan dimensi sumur resapan dilakukan berdasarkan prinsip keseimbangan air atau kontinuitas antara air yang masuk ke dalam sumur dengan air yang meresap ke dalam tanah. Salah satu pemanfaatan sumur resapan ini dapat dilakukan dengan perkarangan rumah. Tujuan utama dari sumur ini yaitu memperbesar masuknya air dalam tanah sebagai air resapan infiltrasi. Dengan demikian, air akan lebih banyak masuk ke dalam tanah dan sedikit mengalir sebagai aliran permukaan. Semakin banyak air mengalir ke dalam tanah, berarti akan banyak tersimpannya air tanah di bawah permukaan bumi. Air tersebut dapat dimanfaatkan kembali melalui sumur-sumur atau mata air yang dapat dieksplorasi setiap saat. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.